Olah adik-adik Super Kids, ketemu lagi sama Kak Ingrid dan kakak-kakak Super Kids yang lainnya. Nggak kerasa ya, ini sudah hari Minggu lagi, sudah saatnya beribadah lagi. Mari kita memuji Tuhan. Tapi sebelum memulai ibadah hari ini, Kak Ingrid mau dengar yel-yelnya dong. Kak Ingrid kangen nih, sudah seminggu nggak dengar yel dari adik-adik. Oke, adik-adik masih siap yel-yelnya? Masih ingat yel-yelnya? Mari kita yel bersama-sama. Super Kids, ceria, sehat, kuat, hahaha. Kok Kak Ingrid sendirian ya? Kok sepi ya? Suaranya adik-adik mana? Kurang semangat. Kak Ingrid mau dengar sekali lagi tapi lebih semangat. Oke, berdiri dong adik-adik. Ayo berdiri. Oke, siap, kita harus semangat. Super Kids, ceria, sehat, kuat, hahaha. Gitu dong adik-adik. Sebelum memulai ibadah kita juga jangan lupa kita harus berdoa. Oke, mari kita berdoa bersama-sama. Lipat tangan, tutup mata, kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan rahmat-Mu, atas kemurahan-Mu Tuhan. Kami bisa bertemu lagi, berkumpul bersama-sama di ibadah online minggu ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kakak-kakak yang melayani dan memberkati kami semua adik-adik Super Kids supaya dari awal, pertengahan hingga akhir Engkau dapat hadir dan firman-Mu dapat menjadi rema bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah hari ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, selamat sekolah Minggu. Halo, shalom adik-adik Super Kids, ketemu lagi dengan Kak Lisa dan Petra. Oke, hari ini kita mau sama-sama memuji Tuhan ya. Yuk semuanya berdiri ya. Di hatiku
Oke adik-adik, tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita sama-sama siapkan hati ya untuk menelan firman semuanya. Yuk duduk yang manis, kita mulai pujian ini sungguh-sungguh. Halo, shalom adik-adik. Apa kabar? Pasti luar biasa kan? Ayo, siapa di sini yang percaya Tuhan Yesus baik? Ayo siapa? Angkat tangan, angkat tangan. Siapa yang percaya Tuhan Yesus baik? Siapa? Ayo angkat tanganmu. Sekarang bangkit berdiri, katakan gini. Kita katakan gini, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. 3 kali ya. Oke? Ayo kita sama-sama. 1, 2, 3.
Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Duh, kok nggak kedengeran tapi suaranya? Mana suara kalian? Ayo kita ngomong sama-sama. Kita ngomong sama-sama ya. Kita teriak sama-sama sambil loncat. Boleh juga. Tuhan Yesus baik ngomongnya. Oke? 1, 2, 3. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita bersyukur banget loh. Kenapa kok kakak ngomong Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik? Karena memang Tuhan Yesus itu sangat baik. Dan kebaikan Tuhan itu tidak terbatas. Kasih setia Tuhan itu tidak terbatas. Siapa yang percaya itu? Amin. Kasih Tuhan tidak terbatas sama sekali. Luar biasa ya. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Oh, terima kasih Tuhan. Ayo kita doa sebentar yuk. Terima kasih Tuhan buat kasih setia Tuhan yang tidak terbatas. Hari ini kami mau bahas Tuhan tentang the unlimited God. Tuhan yang tidak terbatas. Kami percaya Tuhan kasih setia Tuhan, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan tidak terbatas sampai selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau dengar tentang sharing unlimited ini hari ini Tuhan. Sekiranya Tuhan memberkati kami. Kalau kami lagi gelisah, Tuhan yang menenangkan. Kami mau duduk tenang, mendengarkan akan firman Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Nah, shalom semuanya. Kakak hari ini mau sharing tentang the unlimited God. Bahasa Indonesianya, Tuhan yang tidak terbatas. Kalian tahu enggak? Setiap kita itu punya keterbatasan. Betul? Ayo, siapa di sini yang bisa lari paling cepat siapa? Ada bisa nggak lari bisa lebih cepat daripada mobil yang jalan cepat? Ayo, pernah lihat lewat tol? Kalau lewat tol kan jalannya cepat-cepat kan mobilnya wah gitu kan. Siapa yang bisa mengalahkan mobil yang lagi jalan cepat itu? Siapa ayo? Nggak ada. Karena kita itu punya keterbatasan. Kita terbatas. Siapa di sini yang kuat nggak tidur sama sekali? 1 hari nggak tidur, 2 hari nggak tidur, siapa? Nggak ada. Kita semua pasti juga akan 1 kali ngantuk. Karena kita ini manusia yang terbatas. Siapa di sini yang uangnya tuh banyak, sampai beli apapun itu bisa. Nggak terbatas sama sekali. Siapa? Nggak ada satupun ya. Pasti kita punya keterbatasan. Tapi luar biasanya, kita ini manusia yang terbatas. Kakak juga terbatas. Kakak juga nggak mungkin bisa kuat terus. Kakak mungkin punya uang yang banyak terus. Semua ada batasnya. Tapi kita beruntung. Kenapa Kak beruntung? Apa Kak? Karena kita punya Tuhan Yesus yang tidak terbatas. Ayo, mana buktinya Kak? Ayo, kita lihat ayatnya. Kita buka sama-sama. Buka Alkitabmu. Ayo, yang punya mama, punya papa, pinjem handphonenya. Mungkin ada handphonenya itu ada Alkitabnya. Ayo buka di Ratapan, ya. Perjanjian Lama. Ratapan pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-22 dan 23. Ayo kita baca sama-sama. Ratapan 3 ayat 22 dan 23. Yuk, 1, 2, 3. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Di situ dibilang lagi apa? Kakak ulangi lagi ya. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak berkesudahan itu apa? Nggak habis-habis. Kasihnya Tuhan itu nggak habis-habis. Terus ada. Ibaratnya ada yang di sini pernah lihat ini nggak, air terjun nggak adik-adik? Ada nggak yang pernah lihat air terjun? Ayo, siapa yang pernah lihat air terjun? Nah, pernah mungkin yang ke sini, kalau di dekat Surabaya sini ada yang namanya
air terjun Kakek Bodo, ada yang air terjun Podok Truno, ada air terjun Coban Rondo. Nah, siapa yang pernah? Ayo, kalau pernah lihat air terjun, kalian perhatikan. Air itu terus turun dari atas ke bawah. Turun terus. Nggak pernah habis airnya. Betul? Kapan habis? Nggak tahu. Nggak pernah habis. Mau berapapun itu, mau musim kering, mau musim kemarau, mau musim hujan, musim apapun, tetap airnya ada dan airnya mengalir terus deras. Betul? Nah, seperti itulah kasih setia Tuhan terhadap kita semua. Terhadap papa mama kita, terhadap kalian semua. Seperti itulah kasih Tuhan. Dan seperti itulah kuasanya Tuhan dalam hidup kita. Siapa di sini percaya Tuhan Yesus berkuasa? Tuhan Yesus sanggup melakukan apapun dalam hidupmu. Siapa? Ayo angkat tangan, angkat tangan. Ayo angkat tangan. Siapa yang percaya? Jangan sampai ada yang nggak percaya ya. Jangan sampai loh ya. Jangan sampai ada yang tidak percaya bahwa Tuhan kita sanggup melakukan hal apapun juga. Amin. Kalian percaya enggak? Tuhan Yesus itu sanggup, bahkan di dalam Alkitab pernah diceritakan bahwa Tuhan Yesus sanggup membangkitkan orang mati. Itu luar biasa loh. Enggak ada orang mati yang bisa bangkit lagi. Kalau sudah mati ya udah, mana bisa bangkit lagi. Tapi karena Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak terbatas, maka Tuhan bisa sanggup membangkitkan orang mati. Bahkan ada yang sakit bertahun-tahun, Tuhan sanggup menyembuhkan juga. Ada yang murid-murid nggak bisa dapat ikan. Selama 1 malam, dia cari-cari ikan. Dia tebar jala ke kanan, ke kiri. Nggak dapat ikan sama sekali. Tapi begitu Tuhan ngomong, tabur jalamu di sana. Pertama murid-murid nggak percaya kan? Tapi ketika mereka melakukan perintah Tuhan, tabur jalannya, ternyata luar biasa. Ikan yang didapat itu banyak sekali adik-adik. Luar biasa Tuhan kita. Ayo katakan lagi sekali lagi sama kakak. Tuhan kita tak terbatas. Ayo 1, 2, 3. Tuhan kita tak terbatas. Tuhan kita tak terbatas. Tuhan kita tak terbatas. Nah, kalau kita sekarang sudah tahu bahwa Tuhan kita tidak terbatas, Tuhan kita tidak dapat dibatasi oleh apapun juga, oleh waktu, oleh tempat, dimanapun kalian ada. Kalau kalian lagi sedih hatinya, dimanapun, mungkin di Surabaya, atau di luar kota, di rumah, atau di luar rumah, di kamar mandi, di luar ruangan, di luar rumah, di dalam rumah, Tuhan Yesus tetap ada untuk selama-lamanya. Amin. Jadi, kalau Tuhan kita itu tidak terbatas, untuk apa kita sedih? Ayo, di sini mungkin ada yang lagi bersedih hati, mungkin lagi diejek sama temanmu, atau mungkin ada yang lagi ditinggalkan sama temanmu mungkin lagi nggak senang, tiba-tiba nggak senang sama kamu, nggak tahu penyebabnya apa, terus ditinggalin. Ada yang sedih karena mungkin nggak dibeliin mainan sama papa mama, nggak dibeliin barang-barang yang kamu kepingin sama papa mama. Ada yang sedih mungkin papa mamanya lagi sakit, atau kalian lagi sakit. Ingat, Tuhan Yesus tidak terbatas. Sampai kapanpun juga Tuhan tidak pernah berubah. Betul? Tidak pernah berubah. Jadi, kalau kita tahu Tuhan tidak terbatas, yang pertama, jangan pernah khawatir, jangan pernah sedih. Kalau lagi sedih, tetap percaya, minta sama Tuhan. Tuhan Yesus, aku lagi sedih karena ini, karena itu. Tuhan tolong hiburkan aku Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya kan? Yang kedua, yang harus kita tahu kalau Tuhan Yesus itu tidak terbatas, yang harus kita lakukan adalah kita harus percaya. Apa? Percaya. Percaya apa, Kak? Percaya Tuhan itu bisa membuat kita tuh apapun. Siapa di sini punya cita-cita? Ayo angkat tangan. Coba ceritakan cita-citamu sama papa mama.
Ayo cerita, kalau ada papa mama di sebelah kalian, nanti setelah kebaktian ini kalian cerita. Pah, mah, aku kepingin loh jadi pilot gitu kan. Atau aku kepingin loh, Mapa, jadi itu loh, kayak yang punya komputer tuh, apa tuh namanya, yang punya Microsoft, namanya Bill Gates gitu ya kan. Atau ada yang kepingin jadi YouTuber terkenal itu loh, Pama, yang namanya siapa itu kan ya, Markus Bronis atau siapa gitu kan. Namanya kakak nggak hafal ya, nama YouTuber yang terkenal itu. Kepingin kayak gitu, atau ada yang kepingin jadi itu loh, apa yang masak pinter masaknya tuh koki apa, ada yang kepingin jadi pemain sepak bola kayak Cristiano Ronaldo gitu kan. Nah, siapa di sini yang punya cita-cita? Karena kita tahu Tuhan Yesus adalah Tuhan yang tidak terbatas. Jangan pernah batasi juga cita-citamu. Kita harus percaya Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu, walaupun kelihatannya mustahil. Mungkin ada yang berkata gini, aduh Kak, papa mamaku nggak punya uang, papa mamaku juga rumah aja masih belum punya Kak. Gimana aku bisa kepingin jadi astronot mungkin? Sekolah aja, sekolahnya nggak sekolah yang bagus, sekolahnya biasa. No. Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak terbatas. Tugas kalian hanya percaya. Percaya. Nah, kalau kita sudah percaya, pasti Tuhan akan melakukan hal-hal besar dalam hidup kita. Amin. Nah, setelah kita percaya, apa yang harus kita lakukan selanjutnya, Kak? Kalau kita percaya, kita harus apa? Belajar untuk berusaha, harus jadi tekun, harus rajin. Nah, betul enggak? Tadi yang pertama apa? Jangan khawatir. Kita sudah nggak khawatir kan? Nggak boleh galau-galau lagi, nggak boleh bete-bete lagi, nggak boleh gondok-gondok lagi. Tapi kita juga harus apa? Yang kedua, percaya. Kita nggak percaya terus ngomong gini, nggak mungkin ini, nggak mungkin itu. No. Semuanya mungkin bagi Tuhan. Amin. Katakan sekali lagi, 1, 2, 3, semuanya mungkin bagi Tuhan. Nah, kalau semuanya mungkin, kita sudah percaya. Yang terakhir yang harus kita lakukan adalah kita harus tekun. Tekun, bilang sekali lagi. Tekun. Apa itu tekun? Rajin dong. Kalau yang di sini sekolah, nah, siapa di sini yang sekolah males banget? Ayo. Aduh, males aku sekolah. Aduh, Kak, sekolahnya. Aduh, apalagi kalau hari Minggu ya. Besok mau Senin. Kak, aku nggak bisa. Gitu kan? Iya kan? Nah, tapi karena kita percaya bahwa Tuhan kita yang Tuhan tidak terbatas, maka kita juga harus melakukan bagian kita. Itu apa? Kita harus rajin, tekun, rajin belajar, rajin menuruti firman Tuhan, baca firman Tuhan, doa setiap hari, nggak boleh melawan orang tua, ya kan? Karena kita sudah tahu bahwa Tuhan kita itu yang sudah mencintai kita dengan luar biasa. Tuhan kita itu, sungguh besar banget, tidak terbatas Tuhan kita. Maka dari itu, aku mau Kak, untuk berusaha, untuk rajin, untuk tekun. Nggak mau cuma, ya gitu-gitu aja. Amin. Ayo, Kakak berdoa, habis ini Kakak berdoa buat kalian. Supaya kalian punya kepercayaan yang kuat. Bahwa kalian percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak terbatas. Ayo kita doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat firman Tuhan hari ini, kami percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan yang tidak terbatas. Seperti air terjun kuasa-Mu. Yang airnya tidak pernah habis. Tidak pernah berkesudahan Tuhan. Kasih setiamu juga. Mujizat-Mu atas kami. Oh Tuhan, kami percaya 100% terhadap Engkau. Untuk itu kami nggak mau khawatir lagi, nggak mau bete lagi, nggak mau ngondok lagi Tuhan. Kami juga nggak suka marah lagi. Tapi kami juga mau percaya kepada Tuhan. Apapun
Yang walaupun itu kelihatannya mustahil bagi kami, tapi kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Untuk itu kami juga mau belajar lebih lagi Tuhan. Kami mau tekun Tuhan, kami mau rajin Tuhan, kami mau baca Alkitab, doa setiap hari. Kami mau melakukan sekolah kami dengan baik, mau belajar dengan rajin. Tuhan tolong berikan kami kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Halo Titi Superkid, kembali lagi bersama Kak Junior. Kali ini Kak Junior mau bikin satu kreativitas, yaitu kita akan buat puzzle gini ya, dari gambar. Kali ini Kak Junior mau pakai buah apel, adik-adik mau pakai yang lainnya terserah. Kakak mau pakai ini, atau adik-adik juga bisa berkreasi dengan digambar itu ya adik-adik, nanti bisa ditempelkan puzzle-nya. Nah, puzzle-nya kita pakai buffalo, nanti kita potong kecil-kecil adik-adik. Nah, pertama-tama kita siapkan bahan-bahannya dulu ya adik-adik ya. Pertama ada buffalo, nah, karena Kak Junior pakai buahnya apel, jadi ada warna merah, hijau untuk daunnya, dan coklat untuk tangkainya adik-adik ya. Nah, seperti ini. Lalu ada lem kertas, ada spidol buat namanya adik-adik, dan gunting adik-adik. Nah, oke. Kita lanjut ke cara proses ininya ya, nempelnya ya adik-adik. Nah, saatnya kita gunting ya adik-adik ya. Kita gunting kecil-kecil gini. Nah, kita gunting gini. Mau agak kecil atau agak besar gini nggak apa-apa adik-adik ya, sesuai kreasi adik-adik. Tapi kalau kakak ini pakai yang kecil-kecil gini ya, supaya enak nanti nempelnya. Nah, setelah kita gunting kecil-kecil gini sama semua warna ya, warna merah, hijau, sama coklat, kita gunting gini. Nah, setelah jadi nanti akan jadi seperti ini adik ya, jadi kecil seperti ini. Nah, setelah itu kita lanjut ke proses nempel adik-adik. Kita siapkan lemnya, kita tempel ya. Pertama kita siap ini warna merah. Oke, kita siapkan, kita tempel gini adik-adik ya. Nah, nempelnya gimana Kak? Terserah ya, bebas mau bentuknya ke sini atau ke sini nggak apa-apa. Yang penting ini ya sesuai polanya buah. Nah, gini adik-adik ya. Setelah kita tempel-tempel gini ya, nanti kita teruskan sampai penuh adik-adik ya. Ininya warna merah dan ininya hijau sama coklat seperti ini adik-adik ya. Kita teruskan ya sampai penuh. Nah, jadinya seperti ini adik-adik ya. Ininya penuh ya, merah, hijau sama coklat adik-adik. Nah, spidolnya buat apa Kak? Nah, ini buat ngasih nama di sini ya, Junior ya Kak Junior. Terus I love Jesus. Nah, jadi seperti ini adik-adik. Nah, untuk kreativitas hari ini jadi kayak gini adik-adik ya. Nah, oke, sekian dari Kak Junior. Bye bye. Nah, adik-adik, barusan kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak-kakak dari Super Kids. Sekarang sudah tiba saatnya untuk memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah memberkati adik-adik dan papa mama sekalian. Jadi adik-adik tetap bisa sekolah, tetap bisa beli snack dan lain sebagainya. Sekarang sudah saatnya kita membalas kebaikan Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Tapi sebelum memberikan persembahan, Kak Ingrid mau ajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita tutup mata, kita lipat tangan, mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu Tuhan, kami sudah dapat mendengarkan firman-Mu hari ini. Sebentar lagi Tuhan, kami mau memberikan persembahan yang terbaik untuk-Mu. Tuhan, kiranya persembahan ini dapat berguna untuk memperluas kerajaan dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati mama papa, berkati pekerjaannya, berkati sekolah adik-adik Super Kids. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, persembahannya nanti adik-adik bisa minta tolong ke mama atau papa untuk lewat QR code yang ada di sini. Oke adik-adik, atau bisa juga lewat rekening yang ada di bawah sini. Oke adik-adik, selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, hari ini kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Sebelumnya terima kasih buat yang sudah melayani Tuhan, kakak-kakak, adik-adik yang sudah melayani Tuhan hari ini. Sungguh luar biasa.
jeripayamu Tuhan yang melihat. Amin. Nah, kita juga bersyukur gereja kita House of Grace sudah berulang tahun. Kita akan mendoakannya bersama-sama juga. Mari kita berdoa, angkat kedua tanganmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kami boleh beribadah hari ini. Semua karena anugerah Tuhan. Kami sudah diberi kesehatan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami mau mengakhiri ibadah kami hari ini. Tuhan, kami berdoa untuk setiap yang sudah melihat YouTube ini, Tuhan. Berkati mereka, berkati keluarga, papa, mama, saudara-saudara kami, teman-teman kami. Tuhan, melindungi kami daripada segala mara bahaya, orang-orang bermaksud jahat dan sakit penyakit. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga untuk gereja kami, House of Grace yang sudah berulang tahun. Kami percaya, Tuhan, rencana Tuhan terus terjadi dalam gereja kami. Tidak ada yang mustahil buat Engkau, Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan, rencana-Mu jadi atas gereja kami, Tuhan. Terima kasih berkati mulai dari gembala senior, para gembala Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, juga jemaat di House of Grace diberkati Tuhan, dilindungi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami mau mengakhiri ibadah kami ini, kiranya berkat yang daripada Tuhan turun ke atas setiap kami, Tuhan. Damai sejahtera-Mu turun ke atas setiap kami mulai dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, haleluya, amin, 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 amin. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati, Bapak.